Shalom, salam jumpa dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 26 September 2021. Kita akan bersama-sama membaca mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur 140 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Sebelum kita bersama-sama membaca dan mendengar, mari kita mohon kekuatan hikmat kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ucap syukur dan terima kasih Bapa di sorga, kami persembahkan kepadamu di saat ini. Kami boleh menikmati kehidupan itu semua karena perkenaan dan kasih Tuhan. Menjawab semua berkat-Mu kepada kami rindu untuk disapa oleh firman-Mu. Ya Allah, Roh Kudus berkati kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan pun segenap anak-anak-Mu yang akan mendengar. Sehingga firman-Mu menjadi kekuatan di dalam menjalani hidup karunia Tuhan. Ampunkan dosa kami Tuhan, dengarkan kami yang datang bermohon. Di dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mazmur 140 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Doa Minta Perlindungan Terhadap Orang-orang Jahat. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Luputkanlah aku ya Tuhan daripada manusia jahat. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang merancang kejahatan di dalam hati dan setiap hari menghasut-hasut perang. Mereka menajamkan lidahnya seperti ular. Bisa ular senduk ada di bawah bibirnya. Peliharalah aku ya Tuhan terhadap tangan orang fasik. Jagalah aku terhadap orang yang melakukan kekerasan, yang bermaksud menjatuhkan aku. Orang congkak dengan sembunyi memasang jerat terhadap aku, dan mereka membentangkan tali-tali sebagai jaring. Di sepanjang jalan mereka menaruh perangkap terhadap aku. Aku berkata kepada Tuhan, Allahku Engkau, berilah telinga ya Tuhan kepada suara permohonanku. Ya Allah, Tuhanku, kekuatan keselamatanku. Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata. Ya Tuhan, jangan penuhi keinginan orang fasik. Jangan luluskan tipu rencananya. Orang-orang yang mengelilingi aku meninggikan kepala. Biarlah bencana yang diucapkan mereka menimpa mereka. Biarlah ia menghujani mereka dengan bara api. Biarlah ia menjatuhkan mereka ke dalam jurang sehingga tidak bangkit lagi. Pemfitnah tidak akan diam tetapi tetap di bumi. Orang yang melakukan kekerasan akan diburu oleh malapetaka. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Sungguh, orang-orang benar akan memuji nama-Mu. Orang-orang yang jujur akan diam di hadapan-Mu. Demikian firman Tuhan. Amin. Diberi satu tema untuk kita renungkan, Tuhan kekuatan dan keselamatanku. Puangmo kama totorangku sia kasalamaranku. Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kekerasan, penindasan, bahkan pembunuhan, dan segala macam kejahatan yang lain sudah ada sejak dari dahulu kala. Sejak dari anak-anak manusia yang pertama yaitu Kain
dan Habel, kejahatan itu sudah diperlihatkan. Hal ini pula kita banyak saksikan melalui berita-berita dan bahkan terjadi di sekitar kita sekarang ini, berbagai bentuk tindakan kekerasan yang terjadi. Daud pun dalam pembacaan kita saat ini merasakan pergumulan yang begitu berat karena di sekitarnya ada begitu banyak orang-orang jahat yang sering merancang dan melakukan tindakan kekerasan. Bahkan orang-orang jahat itu pun bermaksud menjatuhkan Daud dengan cara menaruh perangkap terhadap Daud. Dalam situasi tersebut, Daud tahu bahwa hanya pada Allah ada kekuatan dan keselamatan. Oleh sebab itu, Daud berseru kepada Allah dan memohon perlindungannya. Rasa aman dan nyaman adalah hal yang sangat kita harapkan, sangat kita dambakan di dalam kehidupan ini. Tetapi bagaimana kita akan merasakan keamanan, kenyamanan, kedamaian itu kalau di sekitar kita ada begitu banyak orang-orang yang sering merancang dan melakukan kejahatan? Saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, dalam situasi itu Daud merespons bahwa hanya dengan bersandar dan berseru kepada Tuhan, maka kita akan merasakan ketenangan, kenyamanan, dan damai sejahtera. Shalom. Daud tidak panik dan merasa putus asa dalam menghadapi keadaan di sekitarnya, walaupun mengancam dirinya. Dia sangat yakin bahwa hanya oleh perkenaan Tuhan atas dirinya, maka Tuhan tidak akan mengizinkan kejahatan orang fasik untuk menimpa dirinya. Sebab pemazmur yakin bahwa Tuhan sendiri yang akan menimpakan hukuman bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu marilah kita berdiam diri di hadapan Tuhan, sambil menantikan pertolongannya seperti Daud yang mengharapkan pertolongan Tuhan. Kiranya firman Tuhan akan terus menguatkan kehidupan kita menjalani hidup ini. Roh Kudus menguatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami sungguh merasakan bahwa hanya dekat Tuhan kami merasakan ketenangan, kedamaian, kenyamanan, dan shalom. Tetapi sebaliknya ketika kami tidak dekat Tuhan, kecemasan, kekhawatiran akan senantiasa menghantui kehidupan kami. Kiranya firman-Mu saat ini akan mengokohkan iman kami untuk terus berkata seperti pemazmur Daud, bahwa Allah sumber kekuatan kami untuk menopang kami, memampukan kami menghadapi setiap pergumulan. Biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang sungguh bermakna di dalam Kristus. Bapa di surga, saat ini Tuhan kami berdoa bagi segenap orang tua saudara-saudara kami yang mendengarkan firman Tuhan saat ini. Tuhan kiranya terus menopang dan memberkati kehidupan mereka dalam menjalani setiap pergumulan. Kiranya kasih dan berkat Tuhan, bahkan iman mereka tetap kuat kokoh, karena senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam hidup mereka. Berdoa buat pemerintah bangsa dan negara kami, kiranya Tuhan tetap memberkati, agar bangsa dan negara kami, daerah yang kami cintai, tetap aman tentram. Nama Tuhan
senantiasa dipuji dan dimuliakan. Ini doa kami Tuhan, syukur kami. Ampunkan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita.